Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada tulisannya. Ini saya bawa tadi nggak ada tulisannya. Di sini ada tulisannya. Nah, ini buku yang pertama. Tapi ada buku yang kedua. Nah, ini buku yang kedua. Judulnya adalah Kumpulan Doa Berbagai Penyakit Sang Penyiram Kolbu. Isinya ini adalah doa-doa. Ada 230 doa Ustadz yang dibukukan ya dari berbagai macam penyakit. Nah, ini kan karyawan saya kan ada yang edit juga nih, ngedit. Saya tanya gimana? Ada reaksinya. Reaksinya apa? Reaksinya badannya gatal-gatal. Nah, kalau badan gatal-gatal dengan kenapa Ustaz? Jadi memang doa itu kan biasanya kalau saya berdoa itu kan saya ngamati dulu orang, kemudian apa kekurangan di hadapan Allah Ta'ala, kesalahannya itu apa, kemudian disitulah saya mulai menyusun doa untuk orang tersebut. Nah di situ jadi doa itu bukan hafalan, doa itu dari hati saya. Jadi sebenarnya kenapa itu alhamdulillah banyak yang diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, karena salah satunya adalah saya mendoakan sampai ke hati, jadi nggak main-main istilahnya. Walaupun saya doanya Bismillah ya Allah aku mohon itu betul-betul hati saya ikut. Jadi itulah yang barangkali yang membedakan. Jadi kalau doa itu hanya lisan, hanya hafal, ya nggak apa-apa sih. Tapi kan hanya hafal. Makanya kadang-kadang orang-orang atau teman-teman dakwah itu mendoakan kan kadang-kadang ngamin ini dia malah matanya begini-begini, itu dia hanya hafal walaupun hidungnya mancung. Dia hanya hafal, tapi kalau sampai hati itu betul-betul yakin apa yang dia doakan itu pasti betul. Karena sehingga mana tidak mana fokus tidak fokus, hanya cuma jalan datang begitu. Jangan dia baca. Nah, kalau ini sampai kalau yang baca yang edit aja kan baca pelan-pelan sampai bereaksi, berarti memang di tubuhnya itu ada sesuatu yang berikan itu sihir, bisa entah itu amalan-amalan, ilmu dan sebagainya kita kasih. Tapi kalau yang terjadi kepada karyawan saya itu kan gatal-gatal berarti juga selama ini yang paling banyak kasus gatal-gatal itu karena apa? Biasanya mereka punya ilmu untuk keselamatan. Jadi ngamalin dia untuk keselamatannya dia. Nah, selama ini yang saya amati tipe keselamatan itu biasanya masuk jin ular. Ini karena orang nggak pernah dibicarakan keselamatan itu apa sih sebenarnya mereka sering amalkan. Mereka kan nggak pernah tahu, nggak pernah ada yang membicarakan. Kalau sudah dibilang ini bahasa Arab sudah dianggap itu benar. Lalu itu mantra-mantra yang kotak-kotak dibungkus itu tulisan Arab semua. Ya kan Ustaz? Iyalah kan Ustaz. Nah, biasa. Jadi itu juga harus berpikir yang real, yang logis, mana yang betul-betul yang betul-betul akidah kita kan gitu ya, sehingga jangan sampai kita salah. Jadi seperti itu. Jadi namanya kayak momennya kita baca Fatihah pada waktu kita sholat atau sholat lah. Itu kalau kita hanya baca biasa sama baca dengan beda ya. Nah baca biasa aja. Tapi kalau khusyuk itu kan kesannya bacaan itu kita kayak apa ya, masuk ke kayak meresapi lah istilahnya ya. Itu kan beda. Nah, itu aja bedanya. Seperti itu. Jadi kalau memang ada yang baca itu bereaksi, memang insya Allah betul ada. Kemudian cari di situ itu apa saja. Nah, kalau dari doa itu bisa aja dicari. Ustaz, ini kan kumpulan doa ini saya coba rangkum itu ada yang dari 2012, ada yang 2013. Nah dulu itu Ustaz itu panjang banget tuh doanya. Karena ada solusinya. Iya. Oh itu berarti dari CPI dulu ya? Iya, betul. Oh itu panjang, itu bukan doa untuk biasanya yang saya ingat-ingat itu doa saya itu untuk yang mendengarkan. Betul. Jadi beda ya. Jadi doa ini global, umum. Tidak fokus ke orang tertentu istilahnya Ustaz. Jadi umum istilahnya. Bahkan diikuti Ustaz.
Jadi Ustaz Bismillahirrahmanirrahim tuh si jamaah tuh ikut juga. Oh, ya? Ya Allah, kan gitu. Ya Allah, ikutin tuh ya. Iya. Cuma memang durasinya panjang sekali. Ya karena ngikutin itu ya. Baik, baik. Kalau ngikut kali ya. Tapi memang saya masih ingat kok di TPI memang agak lebih panjang. Karena memang biasanya itu doa akhir sebelum mau closing itu saya ingat saya Pak Haji Hasan pasti ingat lah ya. Dan itu kan diminta sama teman-teman produser itu untuk mendoakan untuk semua. Jadi saya mikir yang ada di sini, kemudian yang nonton itu amin. Seperti itu. Nah, sini ternyata lebih ringkas. Ya, karena fokus pada satu titik itu ya narasumber aja, jadi nggak terlalu banyak. Oke. Nah ini saya sangat bersyukur nih, alhamdulillah bisa membukukan doa-doa Ustaz ini. Ya dengan harapan sih, ini harapan saya gitu, mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi para pemirsa di YouTube kita ini gitu kan, yang barangkali ada keluhan. Mau ketemu Ustaz dan langsung kan ke klinik ke sini, tapi mungkin karena harus ngantrinya cukup panjang, ya barangkali dengan hadirnya buku ini paling tidak mengawali lah. Iya, P3K. Pertolongan pertama pada kesembuhan. Ada yang baru ya? Saya baru tahu. Semuanya P3K. Kalau ada santet pun, oh itu P3K-nya ada. Pertolongan pertama pada kena santet. Ada kesurupan. Ada kesurupan yang benar pasti. Seperti itu ya. Ada kesirikan. Oke, Ustaz, mohon izin nih diikhlaskan doanya yang saya tuliskan ini, mudah-mudahan semua para pembaca buku ini tentunya ya merasakan kebaikan, ketauhidan, karena ini tauhid semua ini. Isinya itu walaupun doa ini tauhid semua. Alhamdulillah. Saya sampai pada membaca satu persatu itu agak ini juga meriang. Coba Bunda yang disuruh baca itu loh. Wah, itu gawat. Saya belum bisa atasi. Ini ada juga nih kayaknya. Coba untuk Bunda kayaknya ada ya. Oh iya, bagus. Nah, saya sekali lagi minta doanya, minta keikhlasannya, izinnya untuk katakanlah menyebarkan buku ini yang doa-doa Ustaz. Silakan Ustaz. Nggak apa-apa, saya mengizinkan karena saya melihat kan kalau lewat TV atau YouTube itu kan harus di-pause dulu untuk menulis. Kalau begini kan tinggal buka mana ya, sakit apa ya, kan gitu ya, tinggal buka. Silahkan, karena memang kalau ada berapa penyakit itu Ustaz? Ada 230 penyakit itu, mudah-mudahan banyak dari pembaca itu penyakitnya ada di titik itu, karena kan pembaca kan belum tentu dia hanya sakit pusing saja, belum tentu hanya batuk saja, belum tentu sesak napas saja, belum kan banyak. Jadi dia maunya seorang muslim itu dia pegang ini sama seperti mau minum obat yang untuk global. Kalau obat global itu untuk pusing, untuk ini tinggal minum. Nah ini kan tinggal yang mana ya? Saya lagi sakit ini, oh ini nih. Kemudian diapalin, kemudian boleh. Kalau nggak diapalin, dibuka. Kemudian habis sholat boleh dibaca itu. Dibaca, diresapi, bacaan itu diresapi. Jadi jangan hanya dibaca saja, diresapi bahwa di situ itu ada kekeliruannya, ada kesalahannya seperti itu. Sehingga nanti kalau seseorang itu sebenarnya sudah mau ngikutin perintah Allah itu termasuk mau mengakui kesalahan. Kenapa? Itu inti dari tobat itu kan gitu Ustaz. Ya? Jadi orang mau tobat itu kan tahu salah. Orang yang disuruh wasari'u ila maghfiratin. Jadi di sini ada unsur dia tahu, kemudian dia ngerti, kemudian dia mencoba untuk memohon ampun karena tobatnya itu. Kemudian dia juga belajar untuk tidak mau mengulang lagi. Nah, di sini unsur dari kalimat tadi, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum itu jelas di situ. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Bersegera berarti sebelum dia segera mohon ampun, dia tahu kesalahannya. Makanya kalau orang udah tahu kesalahannya, disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bertobat. Ada proses di situ. Yang jarang sekali itu diceritakan. Nah, memang saya tidak bercerita di buku itu, tetapi itu bisa menjadi bacaan renungan. Jadi apa sih maksud doa ini? Sebenarnya bisa difahami. Sehingga kenapa kok saya menyusun doa itu dari
memohonkan ampunan dosa itu. Jadi diawali dari itu. Banyak sekali kalau memang dia pada saat sebelum ketemu dengan saya itu nggak ngerti, dia doa itu langsung, dia sakit langsung, ya Allah cabut penyakitku. Nah, itu kan merintahin. Kan kebanyakan kan begitu, coba kita amat-amat siapa coba, termasuk termasuk sebelum kita kan begitu ya kan. Jadi kayak begitu itu kita harus mikir, kok langsung minta dicabut penyakitnya, itu kita itu minta sama siapa gitu loh. Kan sama seperti, Mbak tolong ambilin sapu ini gitu. Itu kan mirip sebenarnya. Adab ya. Iya, itu adab sebenarnya. Jadi itu kalau kita mau minta pada Allah Ta'ala nggak seperti itu gitu loh. Jadi yang baik lah, makanya yang baik untuk mohon kesembuhan adalah minta ampun dulu. Nah, minta ampun, kemudian baru agak rinci sakitnya di mana, karena apa, itu lebih rinci. Nah, insya Allah dari situ nanti baru terakhirnya mohon diberi kesembuhan. Nah, itulah adab istilahnya. Nah, kebanyakan kalau orang berdoa langsung minta dilepas, dicabut, di ini. Lah ya Allah, kok disuruh kayak pembantu, ini gimana? Makanya di situ saya kadang-kadang lihat teman-teman yang begitu itu lucu menurut saya itu ya. Lucu itu ya janganlah seperti itu. Ini Allah nih yang menciptakan kita, kok kita itu kayak nyuruh pembantu aja sih. Nah, ini ada adab di situ. Jadi intinya cara doa pun sebenarnya saya susun. Sebenarnya nggak keluar dari jalur adab berdoa sih sebenarnya. Cuma ada adab untuk kalau kita mohon kepada Allah itu tahapannya seperti itu. Nah Ustaz, kalau misalnya nanti nih ada pembaca tentang buku ini yang isinya adalah doa Ustaz, tiba-tiba ada reaksi, apakah berhenti atau terus di ini Ustaz? Iya, jadi untuk teman-teman yang membaca ini ada reaksi, itu boleh. Nanti kalau memang dia baca ada reaksi, nanti temennya suruh nyaksiin dulu. Temennya nyaksiin dulu pada waktu dia baca apa, dia doa baca apa, reaksi. Itu kemudian kalau dia nggak sadar kesurupan, temennya suruh ngomong nanti setelah sadar. Saya ngomong apa? Gitu. Atau direkam mungkin ya kayak gitu? Boleh direkam seperti ini, boleh, sehingga nanti dia bisa menganalisa bahwa oh saya kok ngomong seperti ini, momennya sihir kan dibagi macam-macam nih. Seneng kepada seseorang ada, kan gitu, kemudian benci pada suami ada, kemudian benci pada mertua ada, kemudian mau apa di situ, itu nanti kan kerekam. Nah kalau kerekam coba cari yang di lain ya, yang sihir tapi khusus yang berhubungan dengan masalah keluarga, mamanya yang ada orang yang dia sama suaminya nggak suka, boleh cari aja nggak apa-apa nanti. Nah di titik itu barangkali ini lebih tepat gitu ya, tinggal dibaca lagi, diaminkan, tenang, khusyuk, habis sholat doa itu dibaca, ulang lagi, mau kelojotan biarin aja, istilahnya insya Allah nggak apa-apa, karena lewat situ kan sebenarnya Allah melihat bahwa dia punya kesungguhan untuk bertobat, untuk sembuh. Jadi paham betul lah istilahnya seperti itu. Jadi sebetulnya dari setiap doa yang Ustaz sampaikan itu tidak ada lain mengajak orang bertobat ya? Iya, lalu memohon sesuatu yang terjadi pada diri. Iya, lah sebenarnya dari doa ini nggak perlu kita punya pikiran jelek. Loh, kita itu mengakui bahwa doa itu senjatanya orang beriman. Kenapa nggak digunain? Coba. Kan kita sering cerita, banyak sering cerita doa itu senjatanya beriman. Lah ya yang mana, doa yang mana? Kalau memang ada sihir, hadapi senjata itu untuk sihir. Kalau doa itu untuk gatal, hadapi doa itu untuk gatal, hadapkan. Ya kenapa kok bisa gatal, itu hadapkan di titik itu. Sama seperti ini ada musuh di depan, hadapkan pedang itu ke musuh depan, hadapkan pedang di sana jauh, pedangnya ditaruh sana, dia pakai alat yang lain, nggak bisa. Makanya kalau dia itu mau doain ya nggak bisa-bisa ya, karena itu salah alamat. Nah sebenarnya saya sendiri itu ada clue yang saya berikan kepada teman-teman, itu ada clue. Doa saya itu sebenarnya ibarat pedang itu sudah dihadapkan ke titiknya. Nah selama ini belum pernah ada teman-teman dakwah itu yang seperti itu. Ngadepin sihir, bacaannya itu. Ngadepin kanker, bacaannya itu. Ngadepin gatel pantatnya, bacaannya juga itu. Istri kamu? Bacaannya itu. Istri kamu gitu. Kan jadi harus mikir lah itu, kan gitu ya. Harus berpikir bahwa doa itu memang beda-beda. Ceritanya kalau umpamanya lawan itu umpamanya maaf nih ya, orang yang suka main kaki, ya kita kalau mau menang ya tempurnya dekat, kan begitu.
Ya kan? Siap. Kalau dia itu kuat, kayak teman-teman hobinya main pukul ini, kuat badannya, kita main grappling atau kuncian, kan begitu gitu loh. Subhanallah. Nah, ya harus dihadapkan dengan betul-betul pakai otak. Jadi jangan ini semuanya ini, ya nggak selesai semua. Memang kenyataannya nggak bisa. Hanya cuma kalau orang dibacain reaksi begini begitu, nanti situ selesai, ini selesai. Dikiranya sembuh, bukan. Nggak taunya nanti dibaca lagi gini, selesai diem. Nanti bacain gini, loh nggak selesai. Mau besok, mau 1 bulan, yang nggak selesai. Karena apa? Bacaan dia itu hanya cuma memberikan reaksi seseorang, bukan menyembuhkan, kan begitu. Nah, dianggap ya reaksi itu menyembuhkan, ya bukan. Belum tentu ya. Memang belum tentu. Kalau memang itu hanya ketempelan biasa, boleh lah. Kayak mamanya ada orang itu yang pakai Allahu Akbar, masukin. Ini orang lain loh ya. Iya. Masukin terus jadi harimau atau dari nah, itu kan nempel dia, bukan masuk. Nah, ini kalau dihilangin gampang. Oke. Jadi kalau di YouTube di ini itu hanya ketempelan. Jadi itu kalau dihilangin gampang. Tapi kalaupun terlalu ini bisa juga masuk ya. Kalau si yang ditempelinnya itu imannya kurang, itu bisa juga jadi karakter dia ya enggak? Tergantung juga. Tergantung. Kalau memang karakternya yang ditempelin sama ya masuk semua. Tapi kan ini kan pada waktu si orang ini memasukkan jin ini ke tubuh orang lain itu kan dia yang memandu. Baik. Jadi orang ini ngomando jin ini sebenarnya masuk. Makanya kalau saya nggak bisa yang begitu, malah nggak bisa, malah ngeluarin sihir, insya Allah diizinkan lah oleh Allah Ta'ala. Mau sihir kayak mau ilmu kayak selama dia mau, insya Allah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau nempelin nggak bisa nempelin seperti itu. Jadi kalau di situ bisa mencari banyak masalah Iya. kesehatan itu bisa penyakit biasa barangkali ada ya, atau penyakit yang berhubungan dengan sihir atau ilmu, banyak sekali. Bahkan di sini ada doa sering lupa ingatan. Tapi kalau pas naruh uang itu ingat terus. Atau gampang Lupa ingatan. naruh uang itu